Bagaimana jika kamu harus bergantung pada narsistik? Mengapa seseorang bisa terlihat setia atau baik kepada orang yang sebenarnya menindas atau menyakiti mereka, seperti seorang narsistik? Terkadang kita tidak punya pilihan selain berurusan dengan seorang narsistik. Misalnya untuk urusan pekerjaan, urusan keluarga, atau pengasuhan anak setelah bercerai. Menurut Dr. Ramani Durvasula, secara statistik, berdasarkan probabilitas 1 dari 20 orang kemungkinan narsistik. Jadi, hampir tidak mungkin kita tidak mengenal satupun orang narsistik dalam lingkaran sosial kita. Perbedaannya hanya pada tingkat kedekatannya. Kamu beruntung kalau orang narsistik ini hanya berperan kecil dalam hidup kamu. Misalnya, sepupu yang jarang kamu temui, tetangga yang hobi ngerumpi, atau big boss yang jarang ke kantor. Namun, bisa dibilang kamu kurang beruntung jika si narsistik ini orang terdekat kamu, di mana kamu harus bergantung pada mereka untuk kebutuhan dasar atau fungsi hidup sehari-hari, misalnya pasangan hidup, anak kandung, orang tua, atau saudara kandung. Kamu tahu mereka toksik, tapi kamu butuh mereka untuk berfungsi dalam hidup. Nah guys, apa kamu pernah mendengar tentang sindrom Stockholm? Itu loh guys, yang sempat populer beberapa tahun lalu, yaitu kondisi di mana tawanan malah membela penculiknya. Fenomena ini sering dianggap aneh, dan publik seolah menyalahkan korban karena korban dianggap mencintai pelakunya. Namun, para ahli tidak melihatnya sebagai cinta, melainkan sebagai mekanisme pertahanan diri. Perilaku baik atau tunduk kepada pelaku ataupun narsistik adalah safety response. Ini adalah reaksi sistem saraf, cara otak bertahan hidup agar tidak disakiti. Lebih lanjut, fawn response. Korban berupaya untuk menyenangkan atau menenangkan pelaku agar situasi tetap aman. Strategi bertahan hidup yang wajar saat menghadapi trauma atau tekanan sistematis, bukan pilihan yang dibuat dengan senang hati. Jadi guys, jika kamu merasa terjebak dan harus berbuat baik atau bergantung pada narsistik yang menyakiti kamu, jangan menyalahkan diri sendiri. Masyarakat umumnya bertanya, kalau memang parah, kenapa tidak pergi saja? Mungkin cerita lo dilebih-lebihkan, buktinya lo masih di sana. Tidak adil jika kita lebih sibuk mengkritik orang yang disakiti daripada mengecam orang yang menyakiti. Masyarakat cenderung lebih keras pada korban daripada kepada pelakunya. Kemungkinannya korban tetap tinggal karena merasa lebih aman berada di sana daripada menghadapi resiko yang mungkin jauh lebih besar jika si korban mencoba memutus hubungan atau pergi tanpa persiapan. Ada kalanya seseorang tidak punya pilihan selain bergantung pada si narsistik karena situasi darurat seperti kematian anggota keluarga, misalnya seorang anak yatim piatu yang terpaksa tinggal bersama paman atau bibinya yang narsistik, seseorang yang menderita penyakit parah, seseorang yang terkena kemalangan seperti rumahnya terbakar, lalu terpaksa tinggal di rumah kerabatnya yang narsistik, seorang istri yang bertahan karena tidak bekerja dan anak-anaknya masih kecil, atau seseorang yang rekan kerja atau bosnya narsistik. Saat kamu minta tolong, si narsistik biasanya tidak memberikan bantuan dengan tulus. Mereka akan menggunakan kesempatan ini
untuk menghina atau menyindir kamu, atau mengungkit kesalahan kamu di masa lalu. Namun, kamu menahan diri, menelan kemarahan kamu, memuji si narsistik, mengabaikan perilaku buruk mereka, dan mungkin menjanjikan balas budi di masa depan demi melewati krisis kamu. Karena kamu berakting baik, kamu mungkin merasa palsu dan manipulatif. Namun, jangan menyalahkan diri sendiri, guys. Ini adalah survival mechanism. Kamu sedang bersandiwara agar bisa selamat melewati badai. Karena dalam hubungan dengan narsistik, kejujuran total seringkali dibalas dengan serangan yang lebih menyakitkan. Bahkan bisa membahayakan kamu. Ketika kamu tidak punya pilihan lain, alih-alih berharap si narsistik akan berubah atau punya empati, terimalah kenyataan pahit bahwa orang ini memang jahat. Tapi saat ini saya butuh bantuannya. Dengan penerimaan ini, kamu berhenti membuang energi untuk berdebat atau meminta maaf secara berlebihan. Kamu pun menjadi strategis. Kamu melihat si narsistik bukan sebagai manusia yang bisa diajak bicara baik-baik, melainkan sebagai pintu yang harus dilewati agar kamu bisa selamat dari krisis. Tetaplah fokus pada tujuan kamu. Kemudian, kamu mungkin merasa sedih, jijik, dan malu karena kamu harus bersikap manis kepada orang yang meremehkan kamu, serta kehabisan energi karena harus terus-menerus menahan lidah dan emosi, kemarahan, rasa jijik, dan keputusasaan yang kamu rasakan adalah bukti bahwa kamu masih memiliki hati nurani, namun kamu cukup kuat untuk melakukan apa yang perlu dilakukan demi bertahan hidup. Nah guys, yang kamu lakukan ini bukanlah tindakan manipulatif. Seperti Machiavellian, orang yang Machiavellian menjatuhkan atau memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi. Sedangkan kamu tidak menyakiti si narsistik. Kamu hanya mencoba membuat mereka mau membantu di tengah kebuntuan kamu, atau agar mereka tidak menghambat urusan krusial kamu, seperti pekerjaan. Umumnya, sulit untuk bersikap Machiavellian kepada orang narsistik. Lagi pula, itu bukan sifat kamu. Kita harus sadar bahwa si narsistik akan menyimpan bantuan ini sebagai utang budi yang akan dia tagih atau dia gunakan di masa depan untuk memojokkan kamu. Jadi guys, setelah krisis kamu berlalu, mulailah cari jalan keluar. Susun rencana agar tidak pernah bergantung lagi pada si narsistik. Meskipun itu berarti kamu harus bekerja 2 kali lebih keras, misalnya double job. Tapi tetap perhatikan kesehatan ya. Kelelahan fisik jauh lebih murah harganya daripada harus berutang budi pada orang narsistik yang membuat kamu kelelahan mental dan bahkan sebenarnya bisa kelelahan fisik juga. Dalam hubungan dengan narsistik, kita tidak bisa menang secara moral maupun emosional. Di tengah badai, dermaga yang buruk sekalipun harus kamu ambil agar tidak tenggelam. Oh iya guys, berikut ini cuman opini saya ya guys. Teman-teman tahu kan, narsistik sangat mementingkan image. Saran saya, kalau teman-teman tidak keberatan, mungkin ya ada baiknya usahakan ada orang lain yang mengenal si narsistik ya. Tanda kutip, orang tersebut mesti yang empatinya bagus ya. Kalau yang low empati, podo ae, sama aja dengan si narsistik. Orang yang low empati
gak bakal peduli sama kamu. Usahakan agar orang itu tahu tentang kesulitan kamu. Tahu jika si narsistik harusnya membantu kamu. Jadi diharapkan orang ini jadi pengamat. Sudah sejauh mana si narsistik membantu kamu? Karena guys, minta tolong sama narsistik yang low empati terasa sulit dan biasanya akan dibantu seadanya saja. Dengan adanya pengawasan publik, which is dari orang tadi yang empatinya bagus, harapannya si narsistik bisa lebih serius membantu kamu. Tapi jujur guys, jangan berharap banyak dari si narsistik. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.